kalimat berdasarkan jumlah predikatnya. Yang dilihat predikatnya ya, itu ada kalimat tunggal, majemuk, dan campuran. Kalimat tunggal itu kalimat yang predikatnya hanya satu. Sedangkan kalimat majemuk, majemuk itu artinya banyak, itu predikatnya lebih dari satu. Sedangkan campuran itu campuran antara nantinya ya. Nah, kalau yang utama yang ini dulu, tunggal dan majemuk dulu. Nah, tunggal satu predikat, contohnya di sini, para ilmuwan berdiskusi. Para ilmuwan subjek berdiskusi. Biasanya kalau predikat itu memang berupa kerja. Kata kerja itu biasanya berawalan ber, meng, dan di. Jika ada kata kerja tidak uh, berawalan itu kemungkinan salah. Jadi kata kerja yang tanpa awalan ya, seperti minum, kan nggak ada meminum. Ada sih bisa, tapi kalau saya sedang minum, tidak enak kalau saya sedang meminum gitu. Tapi umumnya kata kerja sebagai predikat itu berawalan meng, ter, dan di. Uh, Berikutnya ya, ini contohnya para ilmuwan berdiskusi predikatnya hanya satu, sama seperti yang bawah. Ini predikatnya bukan kata kerja, contohnya. Tapi umumnya sebagian besar berupa kata kerja. Nah, majemuk itu yang predikatnya lebih dari satu, entah dua, tiga, dan seterusnya. Kalau rapatan malah banyak. Ada jenisnya yang majemuk setara dan tidak setara serta campuran. Apa maksud setara? Nanti dijelaskan melalui contoh saja biar kalian mengerti. Nah, yang setara itu ada setara penjumlahan, pertentangan, perurutan, pemilihan. Sedangkan majemuk itu ada yang hilang ini ya. Oke, enggak ada yang hilang, saya salah baca. Nah, kalimat majemuk ada yang pertama, ada yang majemuk setara dan bertingkat ya tadi di sini. Majemuk itu ada majemuk setara, maaf. Majemuk ada yang setara, ada yang tidak setara, ada yang campuran. Dari sini ya. Nah, yang majemuk setara dibagi lagi menjadi setara penjumlahan, pertentangan, perurutan, pemilihan. Penjumlahan sama saja penggabungan. Yang disebut majemuk setara gabungan itu penjumlahan ditandai dengan kata hubung karena maknanya memang menggabung. Kalau mau gampangnya itu kenali saja kata hubungnya. Setara gabungan itu pakai kata hubung dan serta. Kalau pilihan atau. Untuk urutan lalu lantas kemudian. Kalau setara perlawanan itu tetapi melainkan sedangkan. Nah, akan saya jelaskan mengapa disebut setara. Disebut majemuk berarti ini predikatnya lebih dari satu. Berarti klausanya lebih dari satu. Kemarin saya jelaskan beda klausa dan kalimat itu hanya masalah intonasi final. Kalau klausa ada predikatnya juga, tapi dia belum selesai. Tapi kalau kalimat sudah selesai, pakai intonasi final, misalnya titik. Ini saya jelaskan. Para dosen mengadakan penelitian dan menyusun pelaporannya. Ini terdiri atas dua klausa, yaitu para dosen mengadakan penelitian, para dosen subjek mengadakan predikat penelitian objek. Dan klausa yang kedua, menyusun laporannya. Ini sebetulnya ada subjek, tapi karena subjeknya dianggap sama, yang mengadakan dan yang menyusun itu sama, subjek boleh dilesapkan. Jadi sebetulnya ini aslinya para dosen mengadakan penelitian satu klausa dan para dosen menyusun laporannya dua klausa. Mengapa disebut setara? Entah setara apapun ya yang ada di sini. Karena dari dua klausa tersebut, jika salah satu klausanya dihilangkan, klausa yang lain masih berdiri dan masih bermakna mandiri. Misalnya saya hilangkan para dosen mengadakan penelitian. Ini kalau di sendiri para dosen menyusun laporannya boleh, atau para dosen menyusun laporan boleh. Atau kalau ini saya hilangkan menyusun laporannya, para dosen menyusun laporannya, para dosen mengadakan penelitian juga bermakna. Jadi itu dimaksud dengan setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah,
Tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tidak ada yang bebas, tidak ada yang terikat. Itu dimaksud dengan setara. Yang lain ini pilihan urutan perlawanan silakan kenali dari kata hubungnya saja. Nah, catatan sebagai kata hubung konjungsi koordinatif untuk majemuk setara ini tidak boleh di awal kalimat dan atau tetapi. Itu masih ada tuh sedangkan di awal, itu salah ya. Karena ini adalah konjungsi koordinatif untuk inter atau inta ya di dalam kalimat. Ini contoh setara penjumlahan, pententangan, dan perurutan tinggal dibaca saja sendiri. Udah sama saja tadi. Nah, yang perlu tahu mungkin yang perapatan ini ya. Ini sebetulnya yang merapatkan 2 atau lebih predikat. Kami berlatih, bertanding, dan berhasil. Asalnya dari kami berlatih, kami bertanding, dan kami berhasil dirapatkan menjadi ini. Nah, ini predikatnya 3 ini sebetulnya. Seperti itu. Ini boleh pakai penghubung, tapi kalau pakai penghubung banyak sekali ya dan ya ini pakai koma. Kalau frasa, tapi kalau predikat ini kan klausa ya, ini pakai titik koma. Nah, sekarang kita ke majemuk tidak setara atau yang disebut bertingkat. Disebut tidak setara karena ada bagian atau unsur atau klausanya yang dia tuh terikat dengan klausa yang lainnya, dia itu rendah kedudukannya atau disebut anak kalimat. Nah, yang klausa intinya itu disebut induk kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin tahu yang namanya main clause, sub clause gitu ya. Klausa induk dan klausa anak. Kita pakai istilah induk dan anak. Ini saya contohkan pelan-pelan. Ini mungkin kalau sudah tahu ya, cuma saya perjelas saja. Para pemain subjek boleh beristirahat predikat. Sebetulnya dia di beristirahat ini, tapi kan boleh itu memperjelas beristirahat, adverbnya beristirahat di predikat. Jadi nggak boleh dipecah ya, boleh beristirahat satu kesatuan. Karena sudah lelah. Ini keterangan. Dari fungsi SPK ini, adakah fungsi yang bisa dipecah lagi? Ada fungsi keterangan. Bisa dipecah lagi jadi predikat, ada predikatnya. Sudah lelah sebetulnya sini ada subjek yang hilang, dilesapkan. Yaitu para pemain. Para pemain boleh beristirahat karena para pemain sudah lelah. Jadi fungsi keterangan ini saya pecah, bukan saya pecah, memang bisa dipecah ya. S yaitu para pemain, sebetulnya di sini sudah lelah itu predikat, lelah dari kata ini kan verba ya atau keadaan sini ya. Lelah tuh udah seperti ini SP. Nah, fungsi yang bisa dipecah ini lagi, nih yang bisa dipecah lagi itu yang disebut dengan anak, klausa anak. Sedangkan sisanya inilah induknya. Mengapa disebut induk? Ini bisa berdiri sendiri jika anaknya dihilangkan. Karena keterangan itu kan bisa dihilangkan ya. Ini keterangan yang berfungsi yang dia itu sebagai anak karena bisa dipecah lagi. Jadi mengapa disebut induk? Kalau saya hilangkan karena sudah lelah, ini para pemain boleh beristirahat, kalimat ini masih bisa bermakna. Tapi karena sudah lelah, ini tidak bisa berdiri sendiri. Coba kita hilangkan para pemain boleh beristirahat. Tiba-tiba karena sudah lelah, ya tidak bisa. Oleh karena itu ini disebut anak. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, konstruksi kalimat majemuk bertingkat itu boleh dibalik. Yang di depan itu anaknya. Jadi karena sudah lelah koma, jadi kalau anak kalimat di depan itu harus pakai koma. Karena sudah lelah koma, para pemain boleh beristirahat. Ini bawahannya fungsinya sama saja. Itu jadi masalah. Kadang-kadang naruh keterangan misalnya Pak kemarin, koma, saya datang ke rumahnya. Kok pakai koma gitu? Nggak boleh pakai koma karena keterangan di situ bukan anak kalimat. Yang boleh pakai koma itu keterangan yang berfungsi sebagai anak kalimat. Jadi kalau cuma di rumah saya bersantai, ya tidak pakai koma karena cuma keterangan saja. Tapi keterangan yang berfungsi sebagai anak kalimat yang dibalik misal di depan itu pakai koma di awalnya. Jadi jangan sembarangan pakai koma. Tadi yang keterangan yang berfungsi sebagai anak kalimat yang dibalik di awal, diletakkan di awal, atau memang dia konjungsi antar kalimat seperti jadi, oleh karena itu, kenapa dibahas, itu bedanya. Nah, ini saya jelaskan beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat dilihat dari anak kalimatnya. Yang pertama,
kalimat majemuk bertingkat, akad itu anak kalimat ya, anak kalimat keterangan waktu, ditandai dengan kata hubung ini. Tuh, ketika, waktu, saat, sebelum. Ini yang saya jelaskan cuma 2 kalimat ya, selebihnya sama saja. Mereka, subjek, langsung bekerja, predikat. Setelah segala keperluan yang disiapkan, itu keterangan. Nah, fungsi yang bisa dipecah lagi kan fungsi keterangan, yaitu S segala keperluannya, P disiapkan. Fungsi yang bisa dipecah inilah yang disebut dengan anak, yang berupa keterangan ya. Rata-rata berupa keterangan anak kalimat itu. Nah, ini intinya, mereka langsung bekerja. Nah, karena anak kalimatnya itu ditandai oleh konjungsi keterangan waktu, nih, makanya disebut anak kalimat keterangan waktu. Jadi kalimat majemuk bertingkat anak kalimat keterangan waktu. Yang kedua itu contoh kalimat majemuk bertingkat yang dibalik, keterangannya di depan. Ini pakai koma karena dia berupa anak kalimat. Karena umurnya belum cukup, dia tidak diterima di sekolah itu. Ini asalnya dari kalimat normalnya, dia tidak diterima di sekolah itu karena umur sudah cukup. Belum cukup. Kalau struktur normal seperti yang atas itu tidak perlu pakai koma ya. Ini pakai koma karena anak kalimatnya di awal. Nah, ini setelah difungsikan, subjek, dia tidak diterima predikat di sekolah itu keterangan, karena umurnya belum lengkap, belum cukup, ini juga keterangan, tapi keterangan yang bisa dipecah yang ini, yang di depan. Inilah anaknya. Nah, sedangkan dia tidak diterima di sekolah itu boleh dibilang induknya. Nah, ini karena anak kalimat ditandai oleh konjungsi yang menyatakan penyebaban itu disebut kalimat majemuk bertingkat anak kalimat keterangan sebab. Jadi, anak kalimatnya berupa keterangan sebab. Ini contohnya seperti itu. Pengenalan ini penting karena jadi kalau misalnya ada struktur kalimat yang aneh, kamu bisa kembalikan ke struktur setiap ininya. Nah, yang ini sama saja ya, sama semua. Anak kalimat keterangan akibat, keterangan syarat, tujuan, cara, yang konsesi perlawanan, ini pakai dia dimulai dari anak kalimat. Jadi mulai sekarang jangan sembarangan menaruh koma di awal kalimat. Yang boleh diberikan koma itu ya anak kalimat yang keterangan yang berfungsi sebagai anak kalimat atau kata hubung antar kalimat. Ini contoh kalimat konjungsinya, silakan dibaca saja sendiri. Yang disebut majemuk campuran itu campuran antara setara dan bertingkat. Dosen mengajar dan, nih kalau sudah dan berarti kan setara. Mahasiswa memperhatikan dengan baik saat, ini berarti sudah bertingkat. Jadi dari kata hubungnya sudah ketahuan ini campuran setara dan bertingkat. Itu. Nah, di tata bahasa baku bahasa Indonesia revisi sekarang terbaru, istilah-istilah yang tadi saya jelaskan itu diganti dengan ini. Tapi ya sama saja. Jadi kalau mendengarkan ini nih, kalian harus tahu itu sebetulnya kalimat simplex itu nama lain kalimat tunggal. Kalimat majemuk, kalau merujuk ke kalimat majemuk tidak jelas majemuk apa, itu berarti dia ke kalimat majemuk setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat itu sebetulnya sekarang ya diganti menjadi kalimat kompleks. Sedangkan kalimat majemuk campuran disebut kalimat majemuk kompleks. Sama saja, tapi saya cenderung yang versi lama aja dulu karena masih mungkin kalian lebih akrab dengan hal ini. Sama saja, cuma beda istilah saja. Ini contoh-contohnya. Vivian membuat desain baju. Vivian subjek, membuat predikat, desain baju itu objek. Ita subjek, memasarkannya predikat. Nah, ini dua klausa itu dihubungkan dengan dan, itu disebut majemuk setara, atau nama yang sekarang disebut majemuk. Untuk yang dua, untuk kalimat majemuk bertingkat juga sama, ini saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita ke kalimat efektif. Disebut efektif jika memiliki ini tidak salah struktur. Salah itu kebanyakan ada pelesapan subjek, predikat, atau objek, atau pelengkap, lalu dia rancu, atau kalimat yang diawali kata kerja. Kalimat efektif itu tidak boros, lalu kalimat efektif itu paralel atau sejajar, tidak ambigu dan logis. Efektif, maksudnya apa sih efektif itu? Efektif itu maksudnya tepat sasaran. Jadi kalau kita memanah, kita langsung mengenai sasarannya. Maksudnya kalau kita membuat kalimat, yang membaca kalimat itu tidak salah paham
dan sama pengertiannya dengan apa yang ingin kita tulis gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis ini dibaca itu, ya berarti tidak efektif. Efektif selalu dikaitkan dengan efisien. Efisien itu kehematan ya. Tapi efisien belum tentu efektif, efektif juga belum tentu efisien. Karena kalimat yang terlalu pendek kalau tidak bisa dipahami ya juga sama tidak efektif. Atau kalimat yang efektif bisa panjang dan itu dianggap tidak efisien. Ya jadi ya mungkin tidak bisa saja tidak berhubungan. Jadi jangan selalu dianggap efektif itu efisien. Efektif itu tepat sasaran. Lalu ini ada kaitannya dengan kalimat efektif, yaitu pelesapan SPO atau pelengkap ya. Yang perlu kalian tahu tentang kaidah kalimat majemuk bertingkat. Katanya kalau untuk efisien, subjek dihilangkan saja kalau sama. Atau subjeknya yang tidak dalam satu kalimat majemuk bertingkat, subjeknya tidak boleh dua, tidak selalu. Ini ada kaidahnya. Jika subjek kalimat majemuk bertingkat hanya satu, hal itu berarti bahwa subjek anak kalimat itu sama saja dengan subjek induk kalimat. Ya, kita lihat ada kalimat majemuk nih, subjeknya hanya satu, ada di induk atau ada di anak. Itu kita boleh mengartikan subjek induk itu sama dengan subjek anak. Perkara yang menulis kalimat itu tidak seperti itu, yaitu salah dia, karena dia berarti tidak membuat kalimat yang efektif. Contoh di sini, karena sudah lelah, kami ingin pulang. Berarti yang ingin pulang itu adalah kami, yang sudah lelah kita boleh artikan adalah kami juga. Tapi kalau yang nulis bilang, enggak, yang sudah lelah itu dia. Oh, itu Anda yang salah karena tidak efektif menulis kalimat. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, jika subjeknya berbeda, dalam keadaan yang berbeda faktanya, ya jangan asal gabung. Subjeknya langsung disamakan, dilesapkan. Yang sudah-sudah kan seperti ini ya, misalnya ada dua klausa, usul itu tidak, ini kalimat kita jadikan klausa, kita gabung dua kalimat jadi dua klausa dalam satu kalimat. Jadi dua kalimat, ini kan kalimat nih, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Kalau kita gabung, dia akan menjadi dua klausa dalam satu kalimat. Itu beda klausa dan kalimat. Usul itu tidak melanggar ia menyetujui usul itu karena tidak melanggar hukum. Kalau orang awam menganggap itu tidak salah. Tapi secara logika itu salah. Karena yang tidak melanggar hukum adalah usul itu, yang menyetujui adalah ia. Itu tidak boleh sembarang dihilangkan. Jadi orang sering menulis ia menyetujui usul itu karena tidak melanggar hukum. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang menyetujui. Kalau subjeknya berbeda, tidak boleh dilesapkan. Nah ini seperti ini. Karena usul itu tidak melanggar hukum, ia menyetujui hal itu. Ini secara makna boleh. Karena yang menyetujui adalah ia, yang tidak melanggar itu usul itu. Ini dua-duanya muncul. Atau ia menyetujui usul itu karena usul itu tidak melanggar hukum. Ini diulang usul itu. Kesana tidak hemat, tapi ini efektif karena tidak salah paham orang. Siapa yang menyetujui, siapa yang tidak melanggar hukum. Itu. Nih, kalimat yang kalau tadi ini terlalu tidak terlihat ya, tapi kalau ini jadi lucu. Setelah diganti dengan pita baru, mereka tidak mengalami kesukaran dalam menggunakan mesin tik. Ini kalau belum belajar bahasa secara mendalam, pasti dikatakan ini benar-benar saja. Tapi kalau yang kita telah lebih lanjut ya, ini salah, tidak logis. Mengapa? Subjeknya hanya satu, yaitu mereka. Berarti subjek induk itu sama dengan subjek anak. Sekarang kita kembalikan. Yang tidak mengalami kesukaran adalah mereka. Yang diganti dengan pita baru juga mereka. Memangnya mereka itu apa diganti dengan pita baru? Berarti kan tidak logis jadinya kan? Ini kenapa salah? Karena pelesapan subjek pada anak kalimat. Karena tidak dilesapkan sembarangan, akhirnya maknanya jadi aneh. Nah, ini harus diperbaiki. Setelah mengganti pita mesin tik dengan pita baru, mereka tidak mengalami kesukaran. Ini subjeknya tetap satu, yaitu mereka. Tapi verbanya ini atau predikatnya kita ganti jadi bukan pasif. Sekarang kita cek. Yang tidak mengalami kesukaran itu mereka. Yang mengganti pita mesin tik juga mereka. Ini subjek ke satu, berarti subjek pada induk itu subjek pada anak.
Atau pilihan lain, mesin tik ya, bukan mesin ketik. Setelah pita mesin tik diganti dengan pita baru, mereka tidak mengalami kesukaran. Kita cek ya apakah ini benar. Yang tidak mengalami kesukaran itu mereka, yang diganti dengan pita baru itu pita mesin tik. Itu baru jadi jelas. Itu seperti itu. Ini untuk kaidah yang ini ya, tadi dua itu. Oke, sekarang rancu. Rancu itu jadi tidak jelas subjek atau predikat atau objeknya, fungsinya tidak jelas. Ini sudah dibahas sering sekali. Contohnya dalam bab ini akan membahas pengalokasian anggaran, akan membahaskan predikat. Kalau sudah ada kata depan seperti ini kan itu keterangan. Ini objek, subjeknya tidak ada. Nah, akhirnya diubah menjadi seperti ini. Bab ini akan membahas pengalokasian anggaran, yaitu SPO. Atau kalau mau dipasifkan, boleh dalam bab ini dimasukkan keterangan, akan dibahas. Itu predikatnya. Pengalokasian anggaran itu dianggap sebagai subjek dalam kalimat pasif. Sekarang, pelasapan predikat ini sudah dibahas juga. Dana bantuan sosial itu untuk kesejahteraan rakyat. Ini predikat tidak ada langsung dari subjek ke keterangan. Harusnya yang ini, tambahkan kata digunakan. Pelasapan objek. Mereka membicarakan, kalau meng rata-rata semuanya membutuhkan objek. Karena kan orang masih bertanya, membicarakan apa? Masih belum selesai. Lalu setelah predikat ini, predikat rata-rata mengberterdi itu kata kerja. Nah, nggak semuanya pakai objek, tapi kalau apalagi mengkan, itu dia pakai objek. Tapi di sini, objek kata pelengkap ya, tapi ini kan membicarakan pasti nanya, membicarakan apa? Objek wajib hadir karena ditanya, tapi ternyata setelah memengkan ini, tiba-tiba ada kata depan, itu kan keterangan, harusnya langsung kalau memengkan itu objek, hilangkan saja kata depannya. Atau kalau mau mempertahankan tentang, itu verba predikatnya ubah menjadi ber, karena ber itu semi transitif atau intransitif, tidak wajib hadir objek. Gitu. Hematan itu kadang suka berlebihan ya. Nah ini subjek kalau berlebihan malah harus dihilangkan. Yang masuk dia, yang bawa tas dia itu boleh dihilangkan. Saat dia masuk ruang kelas, dia membawa tas. Ini boleh. Tapi kalau yang masuk siapa, yang membawa tas siapa, sesuai fakta ya, jangan dihilangkan, nanti jadi kabur maknanya. Penghilangan bentuk sinonim, seperti adalah, merupakan, kan boros ya, boleh salah satu aja. Sejumlah guru-guru berprestasi, sejumlah itu sudah jamak, ini pakai guru-guru pula. Gitu. Nih jika maka, kalau maka ini kata hubung kalau ada seperti ini berarti sudah salah ya, karena tuh berlebihan. Nih contohnya tuh, jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, maka masyarakat tidak boleh, langsung saja seperti ini. Jika keadaan semacam itu berlarut-larut, masyarakat di daerah itu bisa kehilangan, langsung menunjukkan subjek di sini, masyarakat. Nah ini kata negasi dalam satu kalimat sudah pakai walaupun, pakai tetapi, sudah pakai walaupun, pakai meskipun, sudah pakai namun, pakai tetapi, itu tidak boleh. Salah satu saja. Nah ini contohnya, baca sendiri ya. Nah ini juga sama. Nah ini yang sering muncul juga di kalimat jurnalistik ya. Verba di awal. Di bahasa Indonesia tidak ada istilah jeran ya, atau yang verb plus ing itu. Kita itu biasanya sudah jelas subjeknya apa, pakai nomina biasanya dia. Kita nggak ada jeran. Berbicara kepada Kompas. Nah kalau ada kasus seperti ini, tambahkan saja kata hubung di awal untuk menjadikan dia sebagai anak kalimat. Ya, tidak diawali kata kerja ya. Akhirnya tadi ketika ini kalimat ini diubah, tambahkan kata hubung, akhirnya jadi anak kalimat. Ketika berbicara kepada Kompas kemarin di kantornya, ini mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Nur Salim. Boleh seperti itu, jelas. Jadi kalau ada kasus kalimat yang diawali, kata verba di awal ini, tambahkan saja kata hubung, hingga dia menjadi anak kalimat. Keterangan yang merupakan anak kalimat. Contoh yang lainnya, opsi untuk perbaikan kalimat tadi. Nah, kesejajaran sekarang. Sejajar itu bisa sejajar bentuk, bisa sejajar makna. Sejajar bentuk katanya sejajar.
membersihkan, menata meja, tiba-tiba gitu, itu tidak sejajar bentuk. Jadi harus seragam, membersihkan kelas, menata meja, menyelesaikan PR, dan membereskan alat-alat praktik. Itu diusahakan sedapat mungkin bisa seperti itu. Ini kalau belum tahu pasti dianggap betul. Syair lagu itu dibuat oleh Taufik Ismail dan Ebit G. Ade yang menyanyikannya. Salahnya di mana? Ini predikatnya dibuat, yang ini jadi ini tidak sejajar. Kalau di juga. Akhirnya bisa kayak gini. Syair lagu itu dibuat Taufik Ismail, dibuat dan dinyanyikan. Jadi sama-sama di. Atau kalau Taufik Ismail yang membuat syair dan Ebit G. Ade yang menyanyikan. Jadi yang membuat syair lagu itu Taufik Ismail dan yang menyanyikan Ebit G. Ade jadi sama. Itu disebut sejajar bentuk, entah dari struktur kalimatnya atau bentuk katanya. Kalau sejajar makna ya harus jelas. Biawak itu dipegang kepalanya agar tidak marah. Tapi yang kedua ini yang tidak sejajar, melawan, agar tidak marah. Jadi boleh agar tidak marah tapi boleh melawan. Harusnya kan biawak itu dipegang kepalanya agar tidak marah dan tidak melawan. Ambigu, banyak makna. Rumah seniman yang antik itu akan dijual. Ini yang antik siapa sih? Atau senimannya atau rumahnya? Nah ini harus diperjelas. Otak-atik saja, boleh ubah, tapi yang penting jelas. Menjadi rumah yang antik itu akan dijual, jelas. Ini kan yang antik itu rumahnya. Rumah antik udah jelas rumahnya, tapi seniman yang antik ya seniman dibuat seperti ini. Ini seniman yang antik. Ini logis tidak? Iringan jenazah diberi jalan, tak diberi jalan. Ini jangan dilihat bentuk katanya, tapi kelogisannya. Iringan jenazah tidak mungkin beriringan. Ini maksudnya iringan pengantar jenazah. Kalau iringan jenazah, kalian bayangkan jenazah jalan kaki beramai-ramai. Tidak, yang betul adalah iringan pengantar jenazah. Ini juga sering terlihat ya. Yang kencing harap disiram. Siapa yang disiram? Yang kencing. Harusnya kan kencingnya yang disiram atau air seninya yang disiram. Yang ini tidak logis nih. Yang merokok harap dimatikan. Yang bawa handphone harap dimatikan. Kasihan sekali. Harusnya yang dimatikan itu handphonenya. Yang rokoknya harap dimatikan. Yang membawa handphonenya harap dimatikan. Mayat wanita yang ditemukan sebelumnya sempat mondar-mandir. Ini seram sekali. Peternak unggas selain dapat memanfaatkan dagingnya juga dapat diambil telurnya. Peternaknya bisa bertelur. Obat ini dapat menghilangkan seriawan. Oke lah, ini benar, menghilangkan seriawan. Seriawan ya, bukan sariawan. Dan bibir pecah-pecah. Ini bibirnya langsung hilang. Obat ini dapat menghilangkan bibir. Kan tidak mungkin. Harusnya kalau mau, obat ini dapat menghilangkan seriawan dan pecah-pecah pada bibir. Jadi menghilangkan pecah-pecah pada bibir. Bukan menghilangkan kulit panu, tapi menghilangkan panu pada kulit. Itu logikanya di situ. Ya, penjelasannya sudah selesai. Kita kembali ke grup WA untuk melakukan tanya jawab.